Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8B yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Pak Nando di pagi hari ini. Pada pagi hari ini Pak Nando akan melaksanakan kegiatan pembinaan wali kelas seperti biasa. Sebelumnya kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesehatan, kewarasan, kelonggaran sehingga bisa melaksanakan kegiatan di pagi hari ini dengan lancar dan baik. Pada kesempatan kali ini Pak Nando akan menyampaikan pembinaan wali kelas berkaitan dengan tema ketertiban. Nah, ketertiban pasti terkait dengan tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah merupakan sejumlah aturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolahan. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman, dan lancar. Nah, terus tata tertib sekolah sendiri disusun agar tingkah laku warga sekolah sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah serta menjunjung nilai yang relevan dengan norma-norma dunia pendidikan. Seperti visi misi SMP Cinde sendiri, yaitu tekun dalam belajar, santun dalam bersikap, dan taat beribadah. Itu visi misi SMP Cinde. Selain itu, tata tertib juga memunculkan sikap disiplin, tertib, adil, dan kondusif bagi seluruh warga di sekolahan. Tata tertib sendiri tidak hanya ditujukan kepada murid saja, semua warga sekolah juga wajib melaksanakan tata tertib yang ada di sekolahan. Nah, semua pihak yang memiliki peran di sekolahan seperti kepala sekolah, guru, bagian TU, penjaga sekolah, kemudian bagian perpus, itu juga semua wajib menaati tata tertib yang ada di sekolahan. Kemudian tata tertib umum untuk warga sekolah. Yang pertama, saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak sesama warga di sekolahan. Kemudian yang ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di sekolahan. Nah, itu tata tertib untuk semua warga di sekolahan. Kemudian selanjutnya tata tertib untuk siswa. Apa saja tata tertib yang dilakukan siswa, yang wajib dilakukan siswa? Yang pertama, hadir tepat waktu di sekolahan, yaitu hadir paling lambat 10 menit sebelum bel sekolahan berbunyi. Nah, kemudian memakai seragam dengan rapi dan atribut lengkap. Nah, kebiasaan kemarin pada waktu Pak Nando bertugas sebagai piket sambut salam, banyak di antara kalian yang masih belum lengkap atributnya. Nah, terutama pada dasi. Atribut OSIS lengkap itu biasanya ada dasi, kemudian ini nama pengenal, kemudian nama sekolahan, kemudian ada sabuk,
ikat pinggang yang harus dipakai, terus kaos kaki putih, sepatu hitam. Nah, itu merupakan atribut yang wajib kalian pakai sewaktu kalian PTM di sekolahan atau pertemuan tatap muka di sekolahan. Diusahakan untuk kelas 8B minggu depan pada waktu pertemuan tatap muka kembali memakai atribut yang lengkap. Seperti dasi harus dipakai besok pas waktu PTM. Akan Pak Nandu cek satu-satu apakah sudah lengkap, dasinya sudah dipakai apa belum. Kemudian untuk rambut siswa laki-laki tidak boleh panjang, ya minimal rapi, tidak sampai batas telinga. Nah, diusahakan rapi karena itu wajib. Itu juga akan mencerminkan siswa yang baik. Nah, seperti contoh kalian pada waktu jalan di luar sekolahan, pasti orang-orang di luar sekolahan akan bertanya jika kalian tidak rapi atau pakaiannya dikeluarkan, itu murid dari sekolahan mana, pasti akan menjadi pertanyaan di luar sekolahan. Nah, karena kalian siswa SMP Cinde, sebaiknya pakaian itu wajib rapi di dalam sekolahan maupun di luar sekolahan pada waktu kalian pulang. Nah, itu juga nantinya berimbas kepada SMP kalian. Sewaktu nanti kalian sudah lulus dari SMP Cinde, mau mendaftar di sekolah yang tingkat atas lagi seperti SMA, STM atau SMK. Nah, itu bisa menjadi nilai plus kalian jika kalian berpakaian rapi baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, nanti bisa menjadi plus pada waktu kalian, nilai plus pada waktu kalian mendaftar di sekolah yang lebih tinggi, tingkat lebih tinggi. Kemudian, nah ini ada melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Nah, nanti Pak Nandu akan membuat jadwal piket di kelas genap dan ganjil. Nah, diusahakan nanti pas waktu PTM bisa melaksanakan tugas piket ini dengan baik sesuai dengan jadwalnya dan penuh tanggung jawab. Semisal kelas kotor nanti dibersihkan, kemudian pada waktu pulang juga petugas piket juga membersihkan. Kemudian nanti Pak Nandu juga akan membuat daftar susunan kelas, kayak ketua kelas, kemudian bendahara, kemudian sekretaris 1 dan 2 yang biasa menulis di papan tulis. Nah, itu nanti Pak Nandu akan membuat, nanti Pak Nandu share, kemudian Pak Nandu ada yang di print di kelas. Mulai minggu depan sudah bisa melihat di kelasnya masing-masing, baik kelas 8B ganjil dan kelas 8B genap. Nah, kemudian tata tertib selanjutnya yaitu wajib membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah. Nah, jika kalian izin tidak masuk sekolah hari ini, misal hari ini izin, besok harinya harus membawa surat izin. Kenapa alasannya kemarin nggak masuk? Apakah sakit? Apakah ada izin keperluan keluarga? Itu harus ada keterangan jika tidak masuk. Kemudian kata tertib selanjutnya itu wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kelas. Nah, ini pada waktu pembelajaran.
Pada waktu guru mengajar harus tertib dan tenang, kondisinya kondusif. Kemudian siswa dilarang memakai perhiasan dan membawa barang berharga di sekolahan. Ini harus diterapkan, mulai diterapkan. Kemudian siswa harus menghormati kepala sekolah, bapak ibu guru, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah. Pada waktu kalian izin keluar kelas, itu juga harus ada omongan, tidak langsung keluar. Menghormati guru yang ada di kelas. Misalnya pada waktu mau keluar izin ke kamar mandi, ya juga harus ngomong, Pak izin sebentar, mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Nah itu ada omongannya, tidak langsung keluar. Kemudian kalau terlambat juga, Assalamualaikum Pak, maaf Pak terlambat, alasannya apa. Nah, itu harus ada omongan. Itu merupakan rasa menghormati kepada bapak ibu guru. Jika kalian ingin dihormati, dihargai, harus menghargai orang lain dulu. Sekian dulu untuk pembinaan hari ini. Pak Nando mengingatkan lagi untuk administrasi yang belum, sebaiknya diangsur biar tidak memberatkan nanti pada waktu ujian semesteran. Harus lunas sampai bulan Desember ini, harus lunas ya. Kemudian untuk uang pangkal yang belum, segera diangsur. Dan untuk kaos olahraga yang belum membeli, segera dibeli seharga 100.000, karena ini sudah mulai pertemuan tatap muka. Nanti olahraga itu memakai kaos olahraga. Kemudian jika ada praktek olahraga yang membuat video, itu juga pakai kaos olahraga dari sekolah SMP Cinte. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.